Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwasanya yang dikhawatirkannya atas umatnya adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan kita berada di fitnah keempat, fitnah kepemimpinan, yang mana fitnah keempat ini, fitnah kepemimpinan ini akan mengantarkan kepada dajjal, kepada pendusta, kepada kekafiran. Dan hendaknya kita memperhatikan ini, mengilmui ini agar kita tidak terfitnah, tidak termasuk di dalamnya, yang tergiring kepada fitnah dajjal. Saudara dan saudariku rahimakumullah, makna pemimpin adalah bisa pemimpin kelompok, pemimpin negara, pemimpin keagamaan dan sebagainya. Dan semua itu akan menguji kita, di mana kita tentunya harus berpegang teguh kepada kitabullah. Pemimpin mana yang kita ikuti, pemimpin yang seperti apa yang kita ikuti. Ingatlah, Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Saudara dan saudariku rahimakumullah, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab, fitnah dan keburukan. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah sesudah keburukan ini ada kebaikan? Beliau menjawab, hai Huzaifah, pelajarilah kitabullah dan ikutilah apa yang ada di dalamnya. Beliau mengucapkan 3 kali. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Rasulullah menjawab, perdamaian di atas asap dan jamaah di atas banyak kekurangan di dalamnya atau di tengah mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, perdamaian di atas asap itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hati kaum itu tidak kembali sebagaimana sedia kala. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fitnah yang buta dan tuli. Di atasnya ada para penyeru menuju pintu-pintu neraka. Jika kamu mati, hai Huzaifah, sedangkan kamu masih menggigit tonggak pohon, itu lebih baik bagimu daripada kamu mengikuti salah seorang di antara mereka. Hati jamaah tidak seperti sedia kala, dan jamaah berada di atas banyak kekurangan. Di dalamnya ada penyeru-penyeru yang menuju mengantarkan kepada pintu-pintu neraka. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan penyampai atau penyeru. Tidak semua kita ikuti. Hendaknya kita memfilter mana yang bisa kita ikuti, mana yang tentunya kita tidak boleh ikuti. Karena penyeru-penyeru inilah yang membahayakan. Jika kita terhasut, terbawa, maka tentunya akan mengantarkan kita kepada neraka. Rasulullah mengingatkan bahwasanya janganlah kita menjadi kafir setelah beriman, yaitu dengan memenggal leher saudara kita sendiri. Artinya salah satu penyebab kekafiran adalah membunuh saudara kita, menyakiti saudara kita. Dan tentunya ini akibat dari penyeru yang membuat perpecahan, membuat perselisihan di antara kita. Oleh karenanya hendaknya kita bisa menyikapi ini. Ikutilah kitabullah. Allah telah berfirman bahwasanya seorang penyeru itu hanya menyampaikan, tidak memaksa. Oleh karenanya
tentunya harus bersikap dengan baik, dengan bijak, tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian tidak mencela, karena Allah pun berfirman di dalam firman-Nya, bisa jadi justru yang dicela justru lebih baik dari orang yang mencela. Dan Allah pun berfirman, janganlah kita menjadi syirik dengan menjadikan umat ini terpecah belah. Tentunya maksudnya Allah, perkataan kita merasa ingin dibenarkan, ingin diikuti, sehingga perkataan kita justru membuat perpecahan. Kita memaksa dan menimbulkan perpecahan karena berkata-kata yang menyakitkan saudara kita. Untuk itu kita hendaknya berpegang teguh kepada kitabullah, ikuti apa yang ada di dalam firman-Nya. Rasul pun telah mengingatkan sebelumnya bahwa telah tersebar penyakit ya, seperti apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu, yaitu penyakit hasad dan permusuhan. Oleh karenanya Rasul mengingatkan bahwasanya hendaknya kita berpegang pada kitabullah, yaitu dengan menjadikan diri kita benar-benar beriman, di mana belum dikatakan beriman jika kita antara saudara kita saling mengasihi. Untuk itu ikuti Rasul, yaitu untuk mengokohkan persatuan. Salah satu contohnya adalah dengan sebarkan salam di antara kalian, menyebarkan salam, mengucapkan salam, tidak saling bermusuhan. Saudara dan saudariku rahimahullah, oleh karenanya kita hendak berhati-hati bahwa setiap firqah terdapat penyeru-penyeru yang mengantarkan kita ke gerbang pintu neraka, yang mana penyeru-penyeru itu akan mengajak pada perselisihan, akan mengajak pada perpecahan, tidak bersatu. Oleh karenanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan mengingatkan kita bahwasanya kita hendaknya tidak ghibah, tidak memiliki hasad, hindari perselisihan, fokus pada hisab yang baik, dan tentunya bersikap moderat, pertengahan, karena kita masing-masing memiliki banyak kekurangan. Saudara dan saudariku rahimakumullah, dengan kita bersatu, sholat berjamaah, lurus dan rapat, Allah akan memberikan rahmat-Nya. Hati kita menjadi tidak saling berselisih. Apa yang menurut kita nasihat untuk perbaikan saudara kita tentu akan diterimanya. Tidak berpecah belah, merenggangkan saf, justru itu akan merubah hati kita menjadi saling berselisih. Tentu nasihat baik justru tidak dipandang baik, bahkan terjadi permusuhan. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kafir setelah beriman dengan berselisih, perang saudara, membunuh saudara kita yang sama-sama saudara, sama-sama beriman. Semoga kita dilindungi dari perbuatan seperti itu. Hendaknya kita menilai pemimpin kita, tidak semuanya yang kita apa yang disampaikan oleh pemimpin kita ikuti. Tidak ada ketaatan terhadap kemaksiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.